Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bejanamu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna. Oh, ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, Yesaya pasal 64 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan.
Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Seperti api membuat rangas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini, ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika penduduk Yehuda menengadah ke langit dan memohon belas kasihan kepada Tuhan, bertobat atas segala dosa-dosanya, maka Tuhan bertindak karena Tuhan mengenal dan mengasihi umat-Nya. Tuhan adalah Allah yang hidup, yang mampu bertindak menyelamatkan umat-Nya saat umat-Nya mau merendahkan diri dan bertobat. Lebih jauh mereka memohon kepada Tuhan. Dalam Yesaya 64 yang kita baca, menunjukkan pemahaman yang semakin jernih tentang siapa Tuhan dan kenapa umat memohon agar Dia bertindak. Di tengah kondisi mereka yang semakin terhimpit serta menghadapi bangsa yang tidak mengenal Allah dan yang akan menghancurkan mereka, sekali lagi penduduk Yehuda menempatkan diri secara sepantasnya di hadapan Allah yang perkasa. Mereka merendahkan diri. Pengenalan akan Allah membantu umat-Nya bercermin sehingga memiliki pengenalan yang benar tentang siapa mereka sesungguhnya. Bapak Ibu, aplikasinya bagi kita sebagai umat tebusan, kita memahami bahwa kita sebenarnya tidak layak datang mendekat kepada Allah. Tetapi Allah sendirilah memilih untuk menjadi Bapa kita, menyayangi dan membentuk kita. Yesaya menggambarkan gambaran yang intens dan personal. Dikatakan di ayat 8, kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Dengan begitu kita tidak lagi melihat diri sebagai orang yang memiliki kelayakan sehingga Tuhan harus bertindak karena kita. Sebaliknya, semuanya karena Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan maka kita bisa datang kepadanya dan bersekutu, bahkan memohonkan permohonan-permohonan. Menyadari ini, permohonan-permohonan yang kita naikkan yang terbaik adalah agar Tuhan bertindak demi nama-Nya yang kudus, demi keagungan-Nya. Memang ada saatnya Tuhan murka, tetapi tidak untuk selamanya. Ia mengabaikan umat pilihan-Nya.
Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena Tuhan rindu agar setiap pengalaman hidup kita membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saat ini apapun kondisi kita, ketahuilah sebagai umat tebusan Allah, Tuhan sayang kepadamu. Langkah terbaik adalah hidup dalam pertobatanmu, merendahkan diri, maka doa-doamu didengar. Dan Tuhan berproses kembali kepadamu, membentuk setiap kita makin hari makin serupa dengan gambaran anaknya, makin serupa dengan Kristus. Hingga satu saat Kristus datang kedua kali, Ia menjumpai kita layak bersama-sama di udara sebagai umatnya yang kudus, karena kekudusan yang daripadanya memerintah bersama dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi firman-Mu meneguhkan keberadaan kami sebagai umat tebusan-Mu, di mana Tuhan tidak pernah menyerah kepada kami. Tuhan selalu menanti kami hidup dalam pertobatan kami. Dan Engkau membentuk kami sedemikian rupa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karenanya yang serupa dengan Kristuslah yang dapat hidup bersama dalam kekalan di kerajaan surga. Engkau rindu Tuhan, kami kembali ke surga-Mu sebagai umat yang kudus, umat ciptaan-Mu. Sejak awal Engkau menciptakan umat manusia untuk kemuliaan nama-Mu. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Selama masih di dunia, pakai seturut kehendak-Mu menjadi alat-Mu, menjangkau jiwa-jiwa, membangun kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu tidak